Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai akan ibadah pada hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2020. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan Allah dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Bapak Agus Sugiarto. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tahtanya, yang dalam Putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal.
kekal kau pegang, teguh bagai gunung keadilan-Mu, dan awan-Mu syarat dengan kasih-Mu. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Sebab itu ya Allah, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kami, serta memohon pengampunan-Mu. Kami sering menyakiti hati-Mu Tuhan dan sesama kami, dengan kata dan perbuatan. Kami sering lupa memuliakan Allah dan tidak menghormati manusia, apalagi jika dia miskin dan lemah. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar, agar Engkau dimuliakan. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Allah, tataplah umat yang Kau tebus dengan darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Baharuilah kami kembali dengan Roh Kudus, agar kami dapat menjalani hidup yang suci, mulia demi nama-Mu. Demikianlah pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni walau kami disakiti, Tuhan, ajar kami mengampuni. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kasih dari Tuhanku membuatku berteluh, ku rindukan kasih-Nya, kasih besar.
besar, kasih besar, kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Marilah saudari-saudara kini diundang untuk berdiri bersama kita mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-26 yang menyatakan, "Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Silakan duduk kembali.
Marilah saudari-saudara, kita bersatu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus bersama kita merenungkan sabda Allah. Mari berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu, menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya kami pahami, dan kami dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab hari ini dari kitab 1 Korintus 11, ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22. 1 Korintus 11, ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22 yang menyatakan, kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Saudari-saudara, silakan duduk kembali. Saudari-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, praktek makan bersama meneruskan apa yang diamanahkan oleh Yesus Kristus sehingga dikenal sebagai jamuan Tuhan, the Lord's Supper. Jemaat perdana melakukannya dengan baik, tapi rupanya menjadi tidak baik di tengah-tengah konteks jemaat di Korintus. Praktek jamuan Tuhan sejatinya yang dilakukan adalah seperti layaknya makan bersama. Menu utamanya adalah roti dan juga minumannya adalah anggur.
Makanan selalu diidentifikasi dengan adanya roti dan adanya anggur. Dan rupanya komunitas di Korintus menyajikannya dengan menu lengkap, bahkan makan besar. Sejatinya roti yang disajikan untuk memaknai jamuan Tuhan, the Lord's Supper, mengingat Yesus dan para murid ketika jamuan malam waktu itu, ada spirit kolegialitas, egaliter, persaudaraan, persekutuan, persaudaraan. Sama seperti komposisi dari roti yang sudah pasti terbuat dari gandum. Menjadi padu, menjadi satu dalam wujud roti. Kita tidak lagi menemukan tepung itu, tapi yang terlihat dikecap, dimakan adalah roti. Roti itu diambil, diberkati, diucap syukur atasnya lalu dibagi-bagikan. Sama halnya juga dengan ketika diangkat apa yang disebut dengan cawan jamuan. Di dalamnya ada campuran anggur dan air untuk menggambarkan yang transenden, yang ilahi itu menjadi imanen, menjadi insani. Ia yang adalah ilahi itu menjadi manusia seperti kita. Ada percampuran antara anggur dan air. Seperti apa yang Paulus gambarkan, ia yang kaya dan mulia itu meninggalkan kekayaan dan kemuliaannya itu, supaya kamu yang miskin menjadi kaya karena kemiskinannya. Air dan anggur itu bercampur menjadi satu di dalam cawan. Roti dan cawan ini mengandaikan persekutuan, persaudaraan, paguyuban, keutuhan, direngkuh, dirangkul, menjadi padu, menjadi komunitas jemaat Tuhan. Tapi rupanya makna ini dilecehkan, dinistai dalam praktek makan jamuan Tuhan di dalam konteks jemaat di Korintus. Kenapa saya menyebut mereka menistai? Mereka melecehkan makna artikulasi yang sejatinya dari jamuan Tuhan, yang sejatinya harus dipraktikkan dengan baik. Rupa-rupanya karena tidak mengandaikan makna utama bahwa padu, satu, utuh, direngkuh, dirangkul, berkomuni, menjadi satu persekutuan. Karena yang terjadi di jemaat di Korintus adalah terpecah-pecah. Kenapa terpecah-pecah? Rupanya tuan dan puan. Sudah pasti kalau dibilang tuan dan puan, mereka punya prestise, mereka punya reputasi, mereka punya popularitas. Yang juga sama-sama memaknai jamuan itu, karena sejatinya jamuan itu juga adalah jamuan sumbang kasih, sekaligus mau memaknai jamuan Tuhan. Tapi yang terjadi adalah tuan dan puan ini membawa makanan, membawa minuman dari segala bentuk kelebihan mereka, dan mereka juga menyantapnya, dan itu overeating. Tamak rakus, galojo, makan sekenyang-kenyangnya. Bahkan untuk minum pun sampai mabuk. Tuan dan puan ini, mereka tidak mengindahkan. Mereka tidak peduli dengan para hamba. Yang ketika jamuan itu digelar, para hamba ini masih mengerjakan tugas-tugas mereka sebagai batur, sebagai bedinde, sebagai hamba. Lalu tuan dan puan ini atas nama jamuan Tuhan itu, mereka lebih dahulu makan dengan makanan yang mereka bawa dari segala kelebihannya itu, sampai kemudian mabuk dan melewati porsi. Tidak ada spirit merangkul, tidak ada semangat untuk padu, untuk merengkuh, menjadi satu kesatuan, sama seperti konsep somato Kristu atau konsep tubuh Kristus, di mana Kristus menjadi sang kepala dan semua jemaat menjadi padu dalam sebuah komunitas di sekitar meja makan sama-sama. Yang terjadi adalah mereka makan duluan. Para hamba, apalagi mereka yang dalam kondisi
tak punya apa-apa, tidak bisa bersumbangsih membawa makanan, mereka datang lebih kemudian dalam kondisi lapar, yang ada hanya tinggal sisa-sisa. Tidak ada komunio, tidak ada persekutuan, kesenjangan, ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi dalam konteks masyarakat waktu itu pun masuk dan mencederai, merusak, menistai spirit kesatuan dalam jamuan Tuhan itu dengan hadirnya tuan dan puan yang sungguh-sungguh tidak punya kepekaan. Karenanya Paulus menggambarkan, ia tidak memuji, sekalipun komunitas Korintus mengatakan ini jamuan Tuhan. Tidak ada pujian di situ. Itu bukan jamuan Tuhan. Itu hanya meladeni nafsu untuk makan sampai kenyang dan melupai orang lain. Itu sungguh-sungguh tidak sesuai dengan konsep jamuan Tuhan, di mana semua hadir dalam semangat egaliter, kesatuan, equality, keseimbangan, bersama-sama duduk, lalu kemudian menikmati dalam semangat persaudaraan. Dan itu mengandaikan compassion, mengandaikan bela rasa, mengandaikan belas kasih, mercy, mengandaikan keadilan, justice, untuk bersama-sama hadir dalam semangat kebersamaan di satu meja itu. Dan itulah sebabnya Paulus selalu gambarkan, kalian makan, tapi sejatinya kalian menistai tubuh Tuhan. Apa yang kemudian di dalamnya dialami sebagai sebuah komunitas yang makan dan mabuk, itu tidak mencerminkan spirit persaudaraan. Yang terjadi adalah kesenjangan, yang terjadi adalah ketimpangan, yang terjadi adalah kelas tuan dan puan dengan para budak dan para hamba. Padahal di dalam Kristus tidak ada lagi yang disebut Yunani dan Yahudi, laki-laki dan perempuan, hamba atau orang merdeka, tuan ataupun budak. Yang ada adalah persaudaraan kasih, berbela rasa, berbelas kasihan, dan di atas semuanya itu berkeadilan. Paulus melukiskan komunitas Korintus, mereka mengerti betul apa itu intelektual tentang cinta, intellectus amoris, jamuan sumbang kasih. Tapi ternyata intellectus amoris, intelektual tentang cinta itu hanya sekedar bahwa kami sumbang kasih yang esensinya kami makan juga sampai kami kenyang dengan apa yang kami bawa. Intellectus amoris atau intelektual tentang cinta itu seharusnya harus terungkap dengan praksis bela rasa, compassion, dengan belas kasih, mercy, dengan keadilan, justice, dengan pengandaian bahwa tuan dan puan harus pun bersama-sama juga dengan para hamba di meja yang sama. Kita memaknai kembali hari-hari di saat kita tahu tak jarang kondisi mengakibatkan manusia zaman kini terjadi apa yang disebut-sebut dengan globalization of indifference, globalisasi ketidakpedulian. Orang panik, orang kalut dengan segala sesuatu yang serba terbatas, lalu kemudian menimbun segala sesuatu untuk kepentingan sendiri. Tidak peduli, tidak punya peka, untuk kemudian punya bela rasa, atau semangat berkeadilan, atau berbelas kasih dengan yang lain. Segala sesuatu diborong, segala sesuatu ditimbun. Dan dalam kondisi-kondisi yang semacam itu, apa yang dialami justru orang lain menderita karena kepongahan, kerakusan, dan yang terjadi adalah untuk aku, untuk keluargaku. Sekalipun sejatinya dengan beragam macam argumen, toh kami harus safe, kami harus aman. Lebih dahulu keluarga kami, lebih dahulu kami, lebih dahulu aku. Nanti kalau segala sesuatu sudah oke, barulah ada kesempatan memikirkan yang lain. Atau dalam kondisi-kondisi tertentu, barulah kalau kami sudah cukup dan ada yang lebih, baru kemudian kami beri. Lalu bagaimana mendefinisikan cukup itu? Sementara yang terjadi adalah tidak lagi memenuhi kebutuhan, tapi hanya memuaskan keinginan. Lalu orang lain menderita atas ketidakpedulian gereja. Hari-hari
di saat ini sebenarnya mengetuk kita semua untuk seharusnya peka. Kalau resiliensi dan mortifikasi seperti renungan di minggu lalu itu menjadi pemantik dan pemicu untuk bahwa ketika aku dicubit, aku sakit, ketika kalau perutku kosong, aku pun bisa lapar, ketika dahagaku kering dan aku haus, orang lain juga pun bisa mengalami hal yang sama. Dan semangat mati raga, mengontrol diri, ugahari, sederhana, dan rasa cukup itu seharusnya membuat kita punya kepekaan untuk mengandaikan berada di dalam bersama-sama di satu meja juga dengan orang lain. Dan ini sebenarnya saatnya momentum kita semua untuk memaknai apa arti terjelma dalam spirit cinta kasih, welas asih, dan berbuat. Untuk juga merangkul, merengkuh sesama dan orang lain. Syukur-syukur di meja yang sama. Yang terjadi adalah kita di rumah kita masing-masing, bukan? Dengan segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan kita, dan kita merasa bahwa cukup. Tapi moga hati kecil kita terketuk. Dan kita tidak seperti tuan dan puan di tengah-tengah jemaat komunitas Korintus itu, dan makan hingga kenyang, bahkan sampai mabuk, dan mengabaikan, tak peduli dengan para hamba yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk juga melayani, dan sejatinya harus berada dalam satu keluarga besar, di rumah bersama, rumah besar yang disebut dengan gereja. Kita mungkin pernah mengenal anak-anak yang dari hasil tabungannya itu dibawa kepada Bapak Gubernur, lalu anak-anak itu bilang, ini tabungan kami selama 1 tahun, 2 tahun, dan kami mau memberikan celengan kami ini untuk nanti Bapak Gubernur memberikan alat perlindungan diri kepada para medis. Dari hasil mengumpul receh-receh itu dari tangan-tangan kecil yang kemudian menyumbangkan hasil tabungan uang receh itu supaya dibelikan alat perlindungan diri. Atau ada ibu rumah tangga yang pandai memasak. Biasanya dia buka catering, dia berjualan. Dan dengan rela hati dia juga memasak untuk menyumbangkan 10-15 porsi, diserahkan kepada gereja, gereja mengelolanya, lalu gereja meneruskannya kepada para ojol itu untuk bisa makan siang bersama. Dari segala macam yang kemudian di dalamnya dia terampil memasak. Saya bisa menyediakan porsi 10.000, 15.000 dengan lauk-lauk yang sederhana, tapi biarlah itu untuk orang lain. Ada yang punya keterampilan menjahit. Dia membeli kain 2-3 meter, lalu kemudian menjahit masker. Dimasukkannya di dalam plastik, lalu kemudian diserahkan kepada gereja, lalu gereja meneruskan itu untuk kemudian diberikan kepada siapapun, insan di publik yang membutuhkan itu. Tidak perlu menunggu bahwa kita cukup baru kemudian kita berbuat. Tuhan mengaruniakan kepada kita spirit, bahkan kecukupan dalam banyak hal. Tinggal bagaimana kreativitas itu karena hati nurani kita terasah untuk bisa melakukan sesuatu. Dan itu kita berikan untuk berbuat. Tak usah secara protokoler dan prosedural harus kemudian dikemas menjadi program-program gereja. Spontan dan gembira saja melakukannya. Apa yang bisa diberikan? Kita pergi ke swalayan. Ada 8 bungkus mie kering yang bisa kita beli. Kita punya niat untuk 4 bungkus secara spontan diberikan kepada siapapun juga. Siapa tahu mungkin kepada para pemulung yang menarik-narik gerobak mereka, atau orang yang kita tahu mereka terduduk di pinggir-pinggir jalan dalam kondisi sudah lesu, kotor, selalu berjibaku dengan sampah, dan kita tahu bahwa sungguh mungkin bagi kita 2 bungkus mie kering itu tak berarti, tapi mereka 1 bungkus pun sudah diterima dengan rasa syukur. Spontan dan gembira melakukan banyak hal yang bisa kita buat. Karena sejatinya sekarang sebagai keluarga kita adalah gereja-gereja kecil itu. Kita kesulitan untuk kemudian di dalamnya mengkoordinir
supaya mengumpulkan sembako kah, mengumpulkan apa saja, lalu dikoordinir oleh tim untuk meneruskan. Kita gereja, keluarga-keluarga kecil, kita bisa melakukannya dengan semua talenta, karunia, berkat, rahmat. Karena kita sejatinya cukup dan kita bisa melakukan banyak hal, kapan saja, di mana saja, karena situasi hari-hari ini begitu sulit. Dan kita menggalang solidaritas itu, sehingga kalau kemudian dilukiskan, kita bisa memecah roti di rumah. Meja kita bercukupan dengan makanan, dengan beragam menu. Dan kita berkumpul di sekitarnya untuk mengecapnya. Dari meja itu, ada hal yang bisa kita buat untuk orang lain. Roti yang kita ambil, kita mengucap syukur, kita berkati, lalu kemudian kita pecah-pecahkan itu. Untuk kemudian juga dialami oleh orang lain. Sehingga tidak ada lagi kesenjangan, tidak ada lagi ketimpangan, tidak ada lagi yang kenyang, tidak ada lagi yang lapar. Semua dengan rasa cukup memaknai, lalu kemudian berada dalam spirit bingkai persaudaraan yang indah. Berbuatlah sesuatu. Tak jarang, bukankah kita tahu ada peristiwa keluarga Kristen yang terindikasi dan kemudian ditetapkan sebagai orang dalam pengawasan, mereka harus dikarantina di rumah. Dan tetangga-tetangga mereka yang muslim itu bergiliran. Selama masa karantina 14 hari lebih, mereka bergiliran untuk mengantar makanan kepada keluarga Kristen yang harus menjalani masa isolasi itu. Dan mereka rela berbagi makanan untuk keluarga Kristen ini. Itu hanya contoh bahwa sejatinya kita bagian dari roti dan anggur yang merepresentasikan tubuh Kristus dalam spirit dan persaudaraan. Dan kini saatnya kita berbagi dalam semangat bela rasa, compassion, berbelas kasih, mercy, dan berkeadilan, justice, dimanapun kita dipanggil. Selamat berbuat. Kita maknai indahnya jamuan Tuhan di meja yang sama. Untuk hati kita terketuk, tangan kita terulur, lalu kita membangun kemaslahatan, kebaikan dan sejahtera. Bukan hanya dicecap oleh gereja semata, tapi juga oleh orang lain. Tuhan kiranya meneguhkan kita semua sebagai pribadi, sebagai keluarga, gereja kecil yang kemudian di dalamnya merangkul dalam spirit persaudaraan untuk bersama-sama makan dalam jamuan yang indah. Tuhan meneguhkan perbuatan cinta kita, namanya dimuliakan Sang Kepala Gereja, Tuhan Yesus Kristus, karena sejatinya kita anggota tubuhnya. Amin. Mari kita menyambut pemberitaan ini dengan menaikkan nada pujian kita Bakti 289, diberikan padaku dua tangan untuk bekerja. Jemaat, marilah kita berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat
kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Marilah kita bersatu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Sang Kepala Gereja. Bagikan Sang Kepala, kami adalah anggota tubuh-Mu. Kami satu, kami padu, kami dirangkul dalam bingkai persaudaraan, di mana kami mengalami cinta-Mu, bahkan berkecukupan di dalam keselamatan-Mu. Bantulah kami semua, agar kami yang berkecukupan di dalam cinta-Mu itu memiliki kepekaan, memaknai apa arti jamuan persaudaraan, jamuan kehidupan, jamuan welas asih, jamuan cinta, di mana Engkau sendirilah sebagai Sang Tuan yang mengundang kami makan bersama. Tak jarang kami datang dengan beragam kepentingan. Apa yang menjadi motivasi kami adalah untuk kami. Bagi orang lain, tak jarang itu luput dari perhatian dan peduli kami. Kami punya intelektual tentang cinta, tapi tak jarang itu belum terungkap di dalam bela rasa, belas kasih, dan semangat perkeadilan. Bantulah kami agar kami tidak tergolong tuan dan puan di jemaat Korintus yang memaknai jamuan cinta itu tapi sejatinya meladeni nafsu dan ego sendiri. Paulus mengoreksinya dengan bercermin dari jamuan yang pernah engkau gelar bersama para murid, di mana cinta itu engkau berikan sehabis-habisnya dengan memberikan tubuhmu sendiri, darahmu sendiri, sehingga melalui kematianmu kami memperoleh hidup, bahkan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Engkau yang kaya dan mulia itu meninggalkan kekayaan dan kemuliaanmu menjadi miskin, supaya kami yang miskin ini menjadi kaya karena cintamu itu. Bantulah kami agar kami santun bersyukur, karena sejatinya kami berkecukupan di dalam cinta itu. Kami akui kami masih terjebak dengan meladeni keinginan kami. Kami merasa bahwa tak cukup, bahwa segala sesuatu harus kami perjuangkan untuk kami dan untuk aku. Tapi Tuhan mengetuk kami, supaya sejatinya ketika kami berbicara tentang makanan, dan itu berarti berbicara tentang kehidupan, adalah kami semua yang telah Engkau cukupkan dengan makan roti surgawi, yaitu keselamatan darimu yang kami telah terima dengan cuma-cuma itu. Kini kami diutus untuk menjadi roti-roti hidup itu juga bagi orang lain. Situasi di akhir-akhir ini sejatinya menjadi kelanggang, menjadi arena di mana kami dengan gembira, bahkan bahagia, menjadi duta-duta yang memberitakan kabar baik lewat perbuatan belas kasih, lewat perbuatan berkeadilan, lewat perbuatan berbela rasa. Karena kami yakin Tuhan telah melengkapi kami dengan banyak hal, sehingga kami diutus untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami yakin tidak ada istilah bahwa kami tidak punya apa-apa. Sejatinya kami memiliki yang Tuhan beri. Biarlah hati nurani kami terketuk untuk sekecil apapun perbuatan kami itu besar bagi sesama. Dan dalam situasi-situasi sulit ini, kepedulian kami menjadi bahasa bahwa saudara-saudari kami, sesama kami pun diundang dalam meja yang sama, meja jamuan Tuhan.
Berkati anak-anak kami dalam situasi sulit ini agar mereka juga tetap peduli dengan teman-teman dan sahabat. Mereka tidak ke sekolah tapi mereka belajar di rumah. Sebagai rasa tanggung jawab, mereka akan tetap belajar dengan serius. Membuka buku, didampingi orang tua, bahkan mengisi hari-hari dengan waktu yang seharusnya mereka isi. Lalu kemudian di rumah pun mereka belajar. Berkatilah itu menjadi bagian bahwa mereka berbagi cinta. Bahkan dalam kondisi-kondisi itu dengan tekun, mengisi hari-hari di rumah dengan belajar di dalam cintamu. Didampingi oleh orang tua yang peduli, orang tua yang bersama-sama dengan buah hati melewati hari-hari di rumah dengan penuh syukur. Sebagai suami istri, sebagai bapak dan ibu rumah tangga, biarlah kami pun punya semangat saling berkorban, satu dengan yang lain saling meneguhkan, saling menopang, saling mendukung, dan dalam rumah kami mengalami damai sejahtera itu. Kuatkan dan teguhkan kami sehingga bersama dengan anak-anak bahkan anggota keluarga menjadi gereja-gereja kecil, meja-meja makan di rumah kami sekaligus menjadi altar kami, meja jamuan Tuhan sendiri, di mana kami duduk bersama untuk berbakti dan berdoa, beribadah dari rumah. Kami makan bersama dengan mengisi kualitas waktu yang baik, bercengkerama, berdiskusi, bertegur sapa, berbagi cerita, dan itu sungguh-sungguh menguatkan kami sebagai suami, istri, anak-anak, bahkan hadir menantu, cucu di rumah-rumah kami. Kami bersama-sama mengisi waktu yang kemudian di dalamnya sungguh-sungguh menggerakkan kami bahwa di rumah kami diberkati. Bahkan ketika kami harus berada di ruang-ruang publik, kami merasa Tuhan melindungi kami karena keluarga tetap turut berdoa. Terlebih kami sebagai suami, sebagai bapak rumah tangga yang karena tugas dan tanggung jawab kami, tak jarang kami pun masih harus menghabiskan waktu kami juga di luar rumah karena bekerja. Bahkan kami sebagai ibu rumah tangga yang karena pekerjaan kami pun kami harus sesaat meninggalkan rumah untuk berada di luar, dan kami melakukan itu dengan yakin bahwa Tuhan tetap juga melindungi. Rumah tangga kami diberkati. Kami sungguh merasakan kehadiran Tuhan, di mana hari lepas hari ada kesenangan, tetapi juga lebih daripada itu ada kegembiraan, dan di atas semuanya itu ada kebahagiaan di rumah-rumah tangga kami, karena Engkau ya Tuhan Yesus hadir di dalamnya. Kuatkan dan teguhkan kami selalu dengan semangat, keberanian, pengharapan, bahwa di tengah-tengah situasi yang kami alami saat ini, menguatkan dan meneguhkan kami bahwa kami dirangkul oleh Tuhan sendiri. Dan kami punya kekuatan untuk bisa mengisi hari-hari kami sembari bersyukur bahwa rumah tangga kami diberkati. Berkatilah yang dalam kondisi sakit, berkatilah yang kehilangan pengharapan, yang terluka, terstigmatisasi, berada dalam kesendirian. Di tengah-tengah perjalanan dan perjuangan hidup untuk mencari sesuap nasi yang di dalamnya segala sesuatu dipertaruhkan untuk itu. Di dalam Engkau kami melangkah dengan merasa cukup bahwa Tuhan peduli, Tuhan sayang, Tuhan cinta, Tuhan dukung. Sehingga kami tetap berpengharapan mengalami kesembuhan, memperoleh rezeki dan berkat, punya pengharapan, menemukan jalan keluar karena bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Berkatilah kondisi bangsa dan negara kami semua sebagai gereja, kami semua sebagai bagian dari warga masyarakat, akan sehati, sepikir, sejiwa, seperasaan dan setujuan untuk menghadapi wabah ini dalam ketegaran. Padu sebagai keluarga besar bangsa dan negara Indonesia yang yakin bahwa Tuhan akan memberikan kepada kami sukacita untuk menyambut babak baru seiring dengan kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami sebagai bangsa. Pandemik ini akan berlalu, dan kami yakin cinta Tuhan akan meneguhkan dan membaharui kami kembali untuk melangkah sebagai pribadi yang diberkati, keluarga yang diberkati, masyarakat yang diberkati, gereja yang diberkati. Sehingga di dalamnya kami melangkah untuk melihat hari esok bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, dengan mengundang kami semua menjadi kawan-kawan sekerjamu dan melakukan, menerjemahkan bahasa iman, pengharapan dan cinta itu lewat perbuatan-perbuatan kami. Sekecil apapun itu, memuliakan Tuhan sebagai Sang Kepala Gereja. Terpujilah Engkau ya Bapa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam cinta-Mu jualah kami pertaruhkan kehidupan kami. Lalu ampunilah akan dosa dan salah kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami.
Peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Maleakhi 3 ayat 10 yang menyatakan, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudari-saudara diundang untuk bangkit berdiri. Terimalah kini amanat bagi kita semua. Pergilah di dalam damai sejahtera Tuhan, di dalam warna keseharian kita untuk saling berbagi, menjadi roti-roti dan air kehidupan bagi sesama, seperti apa yang disampaikan firman Tuhan yang telah kita renungkan. Menyambut amanat ini, kita menaikkan madah pengutusan menurut Kitab Bakti 277, firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu.
Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu, janganlah andalkan egomu. Kenal diri sebagai hamba-Nya, jadi saksi setia dan tekun. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.